Istri pilihan ketua mafia, episode 48, Mafia Bucin. Selamat pagi Nona Diandra, sapa laki-laki paruh baya yang mengenakan setelan jas rapi berwarna hitam. Dia Tuan Alden Rexton, seorang pengusaha properti yang cukup terkenal. Pagi Tuan Alden, sahut Diandra. Boleh duduk, tanya Tuan Alden. Silakan, jawab Diandra. Laki-laki paruh baya itu duduk di depan Diandra. Dia merapikan jasnya agar tampak perfect. Tuan Alden orang yang harus perfect dalam segala hal, salah satunya dalam hal penampilan. Dari kemarin aku berusaha untuk menemuimu, tapi sayangnya sulit sekali, ucap Tuan Alden. Aku sibuk Tuan, meskipun aku hanya pengusaha kecil, jawab Diandra. Anda terlalu merendahkan Nona Diandra. Aku tahu bisnis garmenmu berkembang pesat, sahut Tuan Alden. Diandra hanya tersenyum tipis di balik cadarnya dan menahan rasa mual yang bergejolak. Anda terlalu memuji. Aku tahu Anda tidak mungkin memuji tanpa tujuan tertentu, sahut Diandra. Aku memang menginginkan sesuatu darimu, jawab Tuan Alden. Diandra menarik nafas panjangnya dan menghembuskannya perlahan. Anda menginginkan apa? Tanya Diandra. Pabrik garmenmu itu berdekatan dengan lahan kosong yang sudah kubeli untuk pembangunan apartemen. Aku ingin kau memindahkan pabrik garmenmu agar apartemenku terlihat menarik, jawab Tuan Alden. Pabrik garmen milik Diandra bersampingan dengan lahan kosong yang akan dibangun apartemen. Tuan Alden tidak ingin pabrik garmen milik Diandra membuat pemandangan apartemen tampak kumuh dan tidak estetik dari luar kalau berdampingan dengan pabrik. Heh Tuan Alden, pabrikku berdiri di tanah resmi milikku. Sah secara hukum, tidak ada yang bisa mengganggu gugat. Selain itu pabrik garmenku tidak mengganggu lahan di sampingnya. Kalau Anda merasa tidak nyaman itu bukan urusanku, jawab Diandra. Meskipun dia wanita bukan berarti dia akan mengalah ataupun kalah. Pabrik garmen itu bukan sekedar tempat usaha, tapi tempat Diandra menaungi mantan-mantan pendosa agar memiliki pekerjaan halal. Nona Diandra, kau tahu siapa aku kan? Ucap Tuan Alden. Diandra hanya diam. Aku bisa membuat bisnismu gulung tikar dan hancur. Jangan main-main denganku, ancam Tuan Alden. Tuan Alden, aku mantan singa liar. Kalau ada yang berani mengganggu tidurku, kau tahu kan singa akan mengaung dan mencabik siapapun yang mengganggunya, jawab Diandra. Tuan Alden mengepalkan tangannya, dia tampak kesal dan marah. Aku rasa pembicaraan kita cukup di sini. Terima kasih sudah datang tepat waktu. Semoga ke depan silaturahmi kita semakin membaik, ucap Diandra. Tuan Alden hanya diam. Assalamualaikum, ucap Diandra. Dia bangun bersama Bella. Tuan Alden tak membalas salam dari Diandra. Wanita bercadar itu meninggalkan Tuan Alden bersama Bella sekretarisnya. Diandra, wanita muda itu berani sekali menantangku, gumam Tuan Alden. Kriing, kriing, kriing. Suara handphone Tuan Alden berdering, membuat laki-laki paruh baya itu mengambil handphone di sakunya. Dia melihat panggilan dari istri tercintanya. Aminah, untung dia menelpon, ucap Tuan Alden. Wajahnya berseri-seri mendapatkan telepon dari istrinya, wanita yang penuh dengan kasih sayang dan membuatnya nyaman saat di sisinya. Tuan Alden menekan tombol hijau di layar handphone miliknya. Assalamualaikum. Suara lembut itu terdengar syahdu, membuat emosi Tuan Alden mereda. Waalaikumsalam, Abi, aku masak sayur lodeh kesukaanmu. Benarkah? Iya, pakai labu biar tambah enak. Kalau begitu aku akan segera pulang sayang. Aku tunggu ya Abi. Iya umiku sayang. Laki-laki paruh baya itu tampak senang. Setidaknya berbicara dengan istrinya sudah menurunkan semua rasa marah dan kesalnya pada Diandra. Dia bersemangat untuk pulang ke rumah dan bertemu dengan istrinya.
Tuan Alden bangun dari kursi dan meninggalkan restoran. Dia duduk di mobilnya sambil membayangkan makanan kesukaannya yang sudah dibuat oleh istrinya. Tak lama sampai di rumah besarnya. Rumah yang bak Istana Putih menjadi tempatnya beristirahat dari kesibukan sehari-hari. Tuan Alden bergegas turun dari mobil. Dia melihat seorang wanita bercadar berdiri di teras rumah menunggunya. Dia bersemangat berjalan menghampirinya. "Assalamualaikum," sapa Tuan Alden. "Waalaikumsalam," sahut Aminah. Dia mendekati suaminya dan mencium punggung tangannya. "Umi, aku lapar ingin makan masakanmu," ucap Tuan Alden. Wanita bercadar itu mengangguk lalu menemaninya masuk ke dalam rumah sambil mengobrol santai. "Abi, tadi ada undangan dari pesantren," ucap Aminah. "Undangan dari pesantren mana?" tanya Tuan Alden. "Pesantren Al-Furqan," jawab Aminah. Mereka berdua masuk ke ruang makan, lalu duduk sambil melanjutkan obrolannya. "Memangnya undangan apa, Mi?" tanya Tuan Alden. Dia mengambil secangkir teh hangat yang sudah disiapkan istrinya di atas meja. "Undangan pernikahan anak Kiai Abdullah," jawab Aminah. Tuan Alden dulunya adalah seorang kontraktor yang membangun pesantren Al-Furqan, itu sebabnya dia mengenal Kiai Abdullah, meskipun tidak mengenal secara dekat hanya sebatas bisnis. "Oh," jawab Tuan Alden datar, "Abi tidak akan datang," tanya Aminah. "Untuk apa?" tanya Tuan Alden. "Alangkah baiknya kita datang, karena beliau sudah mengundang Abi, anggap saja sebagai silaturahmi kita dengan Kiai Abdullah," jawab Aminah. Tuan Alden terdiam dan memikirkan nasihat dari istrinya. Wanita bercadar itu memang selalu membuatnya bertekuk lutut dan mengikuti keinginannya. "Baiklah Umi, asalkan perginya denganmu," sahut Tuan Alden. "Alhamdulillah," jawab Aminah. Wanita bercadar itu mengambilkan piring untuk suaminya lalu mengisi nasi, lauk pauk dan sayur di piringnya. Mereka berdua makan bersama. Sesekali Tuan Alden menyuapi istrinya. Wanita bercadar itu melepaskan cadarnya ketika makan. Wajahnya cantik dan bercahaya. Setelah makan mereka berdua bersantai di ruang keluarga. Rumah itu sepi, hanya mereka berdua yang menempatinya. Tuan Alden tidak memiliki anak. Dia mandul sejak pertama kali bertemu dengan Aminah, mantan istrinya yang dulu sudah meninggal lalu dia menikah kembali dengan Aminah. "Bi, aku ingin pergi ke Aceh untuk mengenang peristiwa yang sudah merenggut kedua buah hatiku," ucap Aminah. "Kapan kau akan pergi ke sana?" tanya Tuan Alden. "Kalau Abi ada waktu mengantarku ke Aceh, aku ingin pergi ke sana bersamamu," jawab Aminah. "Untuk saat ini aku tidak bisa pergi keluar kota. Ada proyek besar yang harus aku selesaikan." Tuan Alden bukan tidak ingin menemani Aminah pergi ke Aceh, tapi dia harus menyelesaikan banyak pekerjaannya yang masih menumpuk di Jakarta. "Kalau begitu menunggu pekerjaanmu selesai, Bi," jawab Aminah. Dia bersandar di bahu laki-laki paruh baya itu. "Gak apa-apa menungguku?" tanya Tuan Alden. "Gak apa-apa," jawab Aminah. Tuan Alden tersenyum sambil memegang tangan lembut istrinya. Wanita itu begitu dicintainya meskipun di luar sana dia sangat garang dan kejam pada siapapun. Sementara itu Diandra pulang ke rumah, dia sedikit masih menyimpan kekesalannya pada Tuan Alden. Laki-laki paruh baya itu sudah mengancamnya dan mengganggu bisnisnya. Dia masuk ke dalam rumah. Terlihat suaminya sedang menyiapkan makanan untuknya. Diandra masuk ruang makan lalu mengucapkan salam. "Assalamualaikum," sapa Diandra. "Waalaikumsalam," sahut Max. Sang mafia mengenakan celemek berwarna pink. Dia baru saja masak untuk istrinya meskipun entah seperti apa rasanya. Tapi daripada anak buahnya yang memasak sudah jelas tidak mungkin bisa dimakan. Lebih baik dia sendiri yang memasak untuk istrinya. "Sayangku masak?" tanya Diandra. "Iya dong.
Untuk istriku tercinta yang sedang mengandung buah hatiku, jawab Max. Diandra langsung mendekat dan mencium Max, begitupun sebaliknya. Apa kau masih mual sayang? Tanya Max. Sedikit, jawab Diandra. Itu tandanya Max Junior sehat dan kuat, jawab Max. Diandra tersenyum sambil mengelus perut datarnya. Ayo makan sayang, ajak Max. Diandra mengangguk. Sang mafia mempersilahkan istrinya duduk di kursi yang sudah disiapkan. Tak lupa dia duduk di sampingnya, melayani semua keperluan istrinya. Semenjak Diandra hamil dia sangat protektif dan posesif. Sayang, biar aku yang melayanimu, ucap Diandra. Kau hamil, biar aku yang melakukan semuanya, jawab Max. Kap, Diandra memberi hadiah ciuman pipi sebagai hadiah untuk suami siaga. Sering-sering sayang, ucap Max. Diandra memeluk Max. Laki-laki kejam dan sadis itu sudah berubah jadi mas bucin. Mereka berdua makan bersama, kemudian beristirahat di kamarnya, duduk santai sambil bersandar di headboard. Sayang, kau sudah bertemu Tuan Alden? Tanya Max. Dia khawatir istrinya digondol laki-laki lain, apalagi laki-laki tua bangka seperti Tuan Alden. Max harus tahu semua yang dibicarakan Diandra dan laki-laki paruh baya itu. Sudah, tadi pagi, jawab Diandra. Laki-laki jompo itu minta apa? Sampai ngajak ketemuan? Tanya Max emosi. Kalau saja Diandra memperbolehkan, tentu dia akan menemani istrinya untuk menghadapi laki-laki tua bangka itu. Kalau laki-laki jompo itu macam-macam, sudah pasti kusunat abis sampai tak tersisa. Batin Max bersambung. Jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan.